wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Berkat rahmat dan karunia-Nya kita masih diberi berupa kesehatan, kesempatan, serta kelapangan waktu sehingga saya dapat membuat video pembelajaran ini. Dan semoga kita termasuk orang-orang yang selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tak lupa kita hadiahkan sholawat berangkaikan salam kepada baginda Rasulullah SAW. Semoga kita mendapat syafaat beliau di padang mahsyar kelak. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, perkenalkan, nama saya Asri Devi Lubis. Saya mahasiswi PPL dari STAIS Tebing Tinggi Deli. Adapun kali ini saya akan membuat sebuah video pembelajaran, yaitu mata pelajaran Akidah Akhlak kelas 11, yang mana materinya adalah pada bab 3 menghindari dosa besar, yaitu yang berjudul perspektif membunuh dalam akidah Islam. Baiklah anak-anak ibu sekalian, adapun pertemuan kali ini kita akan membahas pada bab 3 menghindari dosa besar, yaitu pada materi perspektif membunuh dalam akidah Islam. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini adalah yaitu kalian harus mampu untuk memahami mengenai materi ini dengan baik. Yang kedua, kalian harus bisa menyebutkan dalil mengenai materi perspektif membunuh dalam akidah Islam ini dengan baik. Yang ketiga, kalian harus bisa mengkomunikasikan materi ini dengan baik. Sebelum kita memasuki materi, alangkah baiknya kita membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Yaitu coba kalian buka buku paket kalian pada halaman 49 sampai 50. Yaitu pada bagian A, membunuh, larangan membunuh. Mungkin anak-anak ibu sekalian sudah mengetahui, bahkan sudah memahami bagaimana sih perilaku membunuh itu, apa sih dampaknya. Mungkin kalian sudah mengetahuinya ya kan? Kita ulangi ya, membunuh itu adalah suatu kejahatan atau perbuatan yang sangat memiliki dampak yang buruk, karena perbuatan itu salah satu perbuatan yang melanggar ajaran agama Islam dan juga melanggar norma hukum. Karena apa? Karena dia bisa menimbulkan sanksi yang berat bagi pelaku pembunuh. Adapun dalilnya, kalian bisa lihat halaman 50, yaitu Quran Surah Al-Isra ayat 33. Coba kita baca sama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la taqtulun nafsal lati harramallahu illa bil haqq, yang artinya, dan janganlah kamu membunuh suatu jiwa yang telah diharamkan Allah membunuhnya, melainkan suatu sebab atau akibat yang benar. Quran Surah Al-Isra ayat 33. Coba kita ambil dulu suatu kisah pembunuhan terjadi pertama kali di muka bumi ini. Siapa yang tahu kisah tersebut berasal dari mana? Iya, kisah tersebut berasal dari anaknya Nabi Adam. Ada yang tahu siapa nama anak Nabi Adam tersebut? Iya, pintar. Si Qabil dan si Habil. Ada yang bisa menceritakan kisah tersebut?
Kalau ada yang bisa, maka ibu kasih nilai plus. Oke, kalau tidak ada yang bisa, maka ibu ceritakan secara singkat saja, karena waktu kita sedikit sekali. Yaitu pada zaman itu Siti Hawa melahirkan. Setiap dia melahirkan, dia melahirkan anak kembar laki-laki dan perempuan. Pada kelahiran pertama, dia melahirkan anak laki-laki yang bernama Sikobil. Sementara anak perempuannya ini berparas sangat cantik. Pada kelahiran kedua, dia melahirkan anak laki-laki dan perempuan juga. Anak laki-lakinya bernama Habil, dan anak perempuannya ini parasnya biasa aja. Lebih cantik yang kelahiran pertama. Nah, pada saat itu Allah menetapkan suatu hukum, yaitu akan dilakukan pernikahan secara silang. Artinya si Qabil ini mengambil saudarinya si Habil, dan si Habil mengambil saudarinya si Qabil. Nah, syaitan berusaha untuk menggoda anak Nabi Adam tersebut. Lalu sehingga timbullah rasa iri hati si Qabil. Karena apa? Karena dia merasa dia mendapatkan perempuan yang jelek, sementara adiknya si Habil mendapatkan perempuan yang cantik. Lalu dia menolak pernikahan tersebut. Lalu apa yang terjadi? Allah memerintahkan untuk mereka berdua ini berkurban. Apa yang dikurbankan si Qabil? Si Qabil ini mengkurbankan buah-buahan, karena pekerjaan si Qabil ini pun seorang petani, dan si Habil ini mengkurbankan seekor kambing yang sangat besar yang gemuk. Sementara tadi si Qabil tadi mengkurbankan buah-buahan yang jelek, yang berasal dari sisa-sisa hasil pertaniannya. Lalu Allah menerima kurban siapa? Allah menerima kurbannya si Habil. Lalu si Qabil pun tadi itu menjadi marah dia, dan dia berkata, la aqtulanna, aku pasti akan membunuhmu. Lalu si Habil menjawab, Allah hanya menerima dari kurban orang-orang yang bertakwa. Sehingga si Qabil pun menjadi sangat marah, dan dia pun mengambil sebuah batu besar dan ingin melemparkan kepada si Habil. Lalu apa yang terjadi? Si Habil berkata, jika kamu menggerakkan tanganmu untuk membunuhku, maka aku akan tidak menggerakkan tanganku untuk membunuhmu. Sesungguhnya aku hanya takut kepada Allah. Itulah yang dikatakan si Habil. Lalu apa yang terjadi? Si Qabil ini pun menjadi marah, dan dia pun melemparkan batu tadi, maka terbunuhlah si Habil. Lalu Allah mengirimkan seekor burung gagak menggali tanah untuk memperlihatkan si Qabil bagaimana dia memperlakukan si Habil tadi. Lalu si Qabil pun berpikir untuk melakukan yang sama seperti burung gagak tersebut. Lalu dia pun mengubur mayat si Habil tadi, dan dia pun merasa sangat menyesal. Lalu apa ganjaran untuk si Qabil ini? Dia akan dimasukkan ke dalam neraka karena atas perbuatannya tersebut. Itulah cerita singkat dari ibu. Adapun dampak negatif membunuh, yaitu A, bagi pelaku pembunuh bisa dikenakan sanksi, baik sanksi dari hukum agama dan sanksi dari hukum negara. Kalau hukum dari agama, dia bisa dimasukkan ke dalam neraka jahanam, sebagaimana tercantum pada firman Allah Subhanahu wa taala pada Quran surah An-Nisa ayat 93. Yaitu kalian bisa lihat buku paketnya, Quran surah An-Nisa ayat 93, yang artinya barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahanam, kekal ia di dalamnya, dan Allah murka kepadanya,
mengutukinya serta menyediakan ajab yang besar baginya. Makanya hati-hati, janganlah sesekali kita melakukan perbuatan ini, karena perbuatan ini adalah termasuk dosa-dosa yang paling sangat besar, yang bisa juga melanggar norma hukum, mengakibatkan dia bisa dimasukkan ke dalam penjara. Dan juga selain itu, pelaku pembunuh ini bisa menjadi ketidakstabilan jiwanya, artinya menjadi ketidaktenangan jiwa, sehingga dia dihantui perasaan bersalah, sehingga jiwanya akan mengalami ketidakstabilan. Dan bagi keluarga korban dan masyarakat, keluarga korban ini bisa menimbulkan efek dendam yang berkepanjangan atau sulit dilupakan. Dan bagi masyarakat bisa merasa ketidaknyamanan atas peristiwa pembunuhan tersebut. Jadi hikmah yang harus kita petik dari kisah yang Ibu ceritakan tadi, kita itu harus selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terhindar dari dosa-dosa besar seperti ini. Dan janganlah sesekali kita menimbulkan rasa iri hati baik terhadap orang lain maupun saudara kita, karena iri hati ini bisa menimbulkan dampak negatif, bisa kita melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak kita sangka, dan syaitan itu pun berusaha untuk menggoda kita. Intinya kita harus lebih bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita terjauh dari dosa-dosa besar seperti ini. Mungkin anak-anak ibu sekalian dan kita semua mudah-mudahan terjauh dari perbuatan seperti ini, karena ini perbuatan yang sangat berbahaya. Mungkin sampai sini aja pembelajaran kita hari ini. Adapun tugas untuk kalian mengenai materi ini adalah, yaitu kalian tulis Quran Surah Al-Ma'idah ayat 27 sampai 31. Kalian tulis ayatnya beserta artinya. Kenapa saya kasih tugas seperti itu? Karena di dalam Quran Surah Al-Ma'idah itu dijelaskan peristiwa pembunuhan anak Nabi Adam tadi. Cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Kita tutup dengan mengucapkan lafaz hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.